Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainur Rodhi. Saya mahasiswa Universitas Terbuka jurusan Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan hasil pengerjaan tugas 1 mata kuliah pemrograman berbasis web. Aplikasi yang saya buat bernama Sita, singkatan dari Sistem Informasi, Tracking, dan Tata Administrasi. Aplikasi ini dibangun menggunakan HTML, CSS, JavaScript, dan menggunakan framework Vue.js versi 3 yang dijalankan melalui CDN tanpa instalasi tambahan. Kenapa saya menjalankan Vue.js melalui CDN? Karena nanti untuk agar file ini langsung bisa dijalankan lewat tinggal double klik langsung ke browser. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai struktur file dan modularitas proyek. Di dalam folder proyek terdapat beberapa file utama, yaitu ada file index HTML, file dashboard HTML, file stock HTML, file tracking HTML. Di dalam file index HTML ini berisi kode tampilan untuk halaman login awal. Lalu nanti setelah login berhasil nanti diarahkan ke halaman dashboard HTML. Lalu setelah itu untuk melihat stok buku ada di halaman stok HTML, dan untuk tracking pengiriman buku ada di halaman tracking HTML. Selain itu ada juga beberapa folder, yaitu folder CSS, folder IMG ini untuk image gambar, lalu ada folder JS. Di dalam folder JS ini berisi data-data dummy yang akan kita gunakan pada aplikasi nanti. Lalu ada juga beberapa logika aplikasi, logika untuk login, untuk dashboard, untuk pencarian pelacakan pengiriman, dan menampilkan data buku. Lalu untuk folder CSS ini berisi kode-kode untuk desain tampilan aplikasi. Semua halaman ini bersifat modular atau terpisah-pisah sesuai fungsinya, dan kode-kode CSS dan JS-nya terpisah ini supaya lebih rapi dan memudahkan ketika nanti ada pengembangan. Selanjutnya dari sisi desain, di file style.css ini aplikasi Sita menggunakan tema biru Tosca khas universitas. Desainnya dibuat dengan CSS modern menggunakan flexbox dan grid layout agar responsif di berbagai ukuran layar. Saya juga mendefinisikan variabel CSS seperti UT_blue ini dan aksen ini untuk warna utama sehingga lebih konsisten nanti warnanya dan mudah diubah bila diperlukan. Nanti kita cukup ubah kode warnanya ini saja, otomatis semua tampilan yang menggunakan warna UT_blue ini otomatis akan berubah juga menyesuaikan kodenya ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian yang paling penting, yaitu interaktivitas website menggunakan Vue.js. Vue.js digunakan untuk mengatur data dan interaksi DOM dengan cara yang reaktif pada setiap halaman. Saya menambahkan tag script pada setiap halaman ini untuk mengaktifkan framework Vue.js langsung dari CDN. Jadi di setiap halaman ini saya sudah menambahkan script untuk loading Vue.js via CDN di semua halaman. Misalkan ini halaman index, di halaman stock, di halaman dashboard, dan juga di halaman tracking. Di dalam file JavaScript misalnya di login.js ini, file login.js,
Saya membuat instant view seperti ini, constant create up view, to login seperti ini. Dengan menggunakan Vue.js ini saya bisa menggunakan data binding melalui view model event listener. Untuk ini istilahnya menampilkan pop up ketika tombol diklik, dan conditional rendering VIF secara mudah tanpa manipulasi DOM manual. Contohnya di halaman login, kita logout dulu. Di halaman login, ketika pengguna memasukkan email dan password, sistem akan mencocokkan dengan data dummy di file data.js yang sudah kita buat. Kita sementara untuk proyek tugas ini kita menggunakan data dummy, tidak menggunakan MySQL atau database lainnya. Kita menggunakan data dummy yang kita simpan di file data.js. Jadi ketika login, sistem akan mencocokkan dengan data dummy yang ada di file data.js tadi. Jika benar akan muncul login berhasil, pemberitahuan login berhasil, dan diarahkan ke halaman dashboard. Jika salah, muncul alert error. Kita akan coba. Misalkan kita masukkan username dan password yang salah, kita login, ini akan muncul pop up yang kita buat dengan event listener tadi, yang memberitahu bahwa email atau password salah. Kalau kita coba dengan penggunaan username dan password yang benar yang ada di data dummy yang sudah kita buat, oke, ini muncul pop-up login berhasil, selamat datang John Doe. Kita oke, maka akan diarahkan ke halaman dashboard. Di halaman stok, Vue.js digunakan untuk menampilkan daftar bahan ajar secara dinamis menggunakan v-for. Lalu ada juga saya tambahkan fitur untuk pencarian dengan menggunakan vModel untuk penambahan data, juga saya tambahkan. Lalu untuk halaman tracking ini, pengguna bisa memasukkan nomor DO yang ada pada data dummy, yang sudah ada pada data dummy ini, untuk digunakan untuk melacak pengiriman, menampilkan hasil pelacakan sesuai data yang ada, lengkap dengan status, ekspedisi, tanggal kirim, dan riwayat perjalanan paket. Kita contohkan, misalkan ini data dummy untuk data trackingnya, kita ambil contoh, kita copy nomornya, lalu kita coba gunakan fitur tracking ini, kita masukkan di sini, lalu kita cari. Ini akan muncul namanya hasil pencariannya. Misalkan kita ketikkan yang salah, nomor DO tidak ditemukan. Lalu untuk ini kita coba untuk fitur pencariannya, misalkan kita cari berdasarkan kode barang, misalkan arsip, maka akan yang muncul sesuai dengan yang kita cari. Untuk penambahan datanya kita menggunakan event listener. Ini nanti berurutan, pertama kita tambahkan kode lokasi, kode barang, dan sampai terakhir untuk upload covernya. Selain interaktivitas, aplikasi ini juga memiliki validasi form dan feedback pengguna pada form login. Misalnya form login,
From login di sini saya menambahkan atribut HTML5 seperti required. Ini otomatis maka yang akan masuk ke aplikasi dipaksa untuk mengisi email yang valid, dan tipenya ini tipe email. Dan juga untuk passwordnya minimal 4 karakter, kita buat minimal 4 karakter dan harus diisi. Lalu untuk kreativitas dan tambahan fitur, selain fitur pencarian tadi, untuk menambah nilai kreativitas saya menambahkan beberapa fitur, yaitu antara lain greeting otomatis di dashboard. Pada halaman dashboard ini saya menambahkan greeting otomatis, jadi ketika loginnya siang maka yang akan muncul selamat siang, dan jika ketika loginnya waktu pagi maka yang muncul ucapan di dashboard selamat pagi, seperti itu. Demikian penjelasan singkat tentang kode aplikasi Sita yang sudah saya buat untuk tugas 1 mata kuliah pemrograman berbasis web. Semoga bisa dimengerti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.